Ibu ada apa ajak saya ke sini? Aisyah, saya ingin bicara mengenai Pelangi. Kamu jangan berpikiran buruk dulu, Aisyah. Saya sama sekali tidak akan kejahatin Pelangi. Saya juga tidak akan menculik Pelangi, Aisyah. Maksud ibu? Kamu kan selalu bilang kalau Pelangi ini adalah cucu saya. Bener kan? Apa salah kalau saya sebagai nenek merasakan dekat, merasakan bahagianya dan menggendong cucu sendiri? Apa salah? Apa nggak boleh? Enggak, Bu. Ini nggak mungkin. Ibu kan sangat benci pada saya dan Pelangi. Jadi saya mohon berikan Pelangi sama saya. Saya janji saya nggak akan ganggu hidup ibu lagi. Aisyah, saya sakit, Aisyah. Saya sakit parah, Aisyah. Maksud ibu? Saya terpaksa melakukan ini, Aisyah. Saya sebenarnya tidak ingin. Tapi saya hanya ingin dekat dengan cucu saya. Tadi kan saya sudah bilang, apa salah saya sebagai nenek ingin dekat dengan cucunya sendiri. Saya ingin menghabiskan waktu hidup saya bersama cucu saya. Saya tahu, Aisyah, saya salah. Saya banyak dosa selama ini. Dari dulu juga saya tidak pernah mengakui. Ya, saya... Aisyah, berilah saya kesempatan, Aisyah, untuk dekat dengan cucu saya. Ya. Karena dokter bilang hidup saya tinggal sebentar lagi. Sewaktu-waktu saya bisa meninggal, Aisyah. Masa kamu tidak mengizinkan saya untuk dekat dengan cucu? Kalau perlu saya bersujud di hadapan kamu, Aisyah. Enggak, Bu. Astagfirullahaladzim, Bu, berdiri, Bu. Udah, Bu, udah. Saya akan izinkan Pelangi untuk tinggal sementara sama ibu. Kamu mengizinkan, Aisyah? Ya. Terima kasih, Aisyah. Terima kasih. Oh iya. Coba aku cek. Aisyah, kamu nggak apa? Yoga, Kamu ngomong apa tadi? senang sekali. Aisyah mengizinkan Pelangi ada di tangan Mama, walaupun cuma sebentar. Aisyah boleh tinggal di sini dan Yoga kecil juga boleh tinggal di sini ya. Begitu? Ya, siapa tahu dengan adanya Pelangi di sini penyakit Mama bisa sembuh karena Mama merasakan kebahagiaan terus. Yoga, sekarang Mama tugaskan kamu ya, Mama akan kasih uang, kamu tebus itu suaminya Aisyah. Ya, kamu kasih uangnya ke pengemis itu. Ya. Iya. Tunggu. Mama kenapa tiba-tiba kayak begini? Hah? Mama kan benci banget sama Aisyah dan Pelangi dan Irfan. Kenapa sekarang mau bantuin mereka? Mama ada niat apa nih, Ma? Kok kamu ngomongnya begitu sih ke Mama? Jahat banget deh kamu tuh. Ya mau gimana lagi? Selama ini Mama tuh benci mereka. Kenapa sekarang tiba-tiba baik? Memang Mama nggak boleh berubah? Kamu tega banget sih bicara gitu sama Mama. Bu Ina, Mas, udahlah Mas. Mama kamu tuh udah ceritain semuanya sama aku. Mama kamu nggak lagi sakit. Lagi pula kenapa sih Mas? Kalau mama kamu pengen Pelangi ada di sini, toh aku sama Yoga juga ada di sini kan? Loh ya wes toh, ini kan pilihan terbaik. Kalau misalnya Aisyah di sini sambil menunggu Irfan, kan kamu juga bisa sama putumu supaya Pelangi juga bisa deket sama yang putrinya toh. Semua apa? Ya toh? Aisyah, aku terima kasih ya. Kamu udah memperbolehkan Mama pegang Pelangi. Dan aku juga mau terima kasih kamu mau mikirin kebahagiaan Mama walaupun dia selalu jahat sama kamu. Iya Mas, nggak apa-apa kok. Lagi pula kan mama kamu itu neneknya Pelangi. Aku ikhlas.
Ya udah, aku janji Syah. Aku janji aku akan nemuin Irfan. Aku harus selamatin dia, ya. Terima kasih banyak, Mas. Ya, ya udah kalau gitu saya mau buru-buru ya. Aisyah, ayo ke kamar. Oh, ayo ke kamar. Enggak, di sini aja. Ayo Aisyah. Itu Yoga. Sepertinya dia buru-buru mau pergi. Mukanya panik gitu. Mau kemana dia? Halo Pak, tolong siapin uangnya ya. Tolong cepet, ini masalah gawat nih. Saya akan kesana sekarang untuk ambil. Ya, bye. Lebih baik aku ikutin aja. Ini rumah bukan lapangan. Kalau mau main besar-besatan sana di luar. Dasar anak kampung ya. Tinggal di rumah sebesar ini tetap aja kampungan. Maaf Bu, Yoga nggak sengaja. Maaf, maaf. Apa? Anak ini menyebut namanya Yoga. Ibu mencari anak yang bernama Yoga, apa benar? Nama anak Syasha itu kan Yoga. Dan waktu itu Aisyah mengejar aku untuk cari tahu apa iya aku yang cari anak bernama Yoga di panti asuhan itu. Heh, kamu itu sebenarnya siapa sih? Kamu dari mana asalnya? Ditanya kok diam aja. Kamu anak angkatnya Aisyah kan? Kenal dari mana sama Aisyah? Oh gini Bu ceritanya. Tadinya Yoga ditinggal panti asuhan di luar kota, di desa Sari Umbi. Tapi di panti asuhan sana digusur Bu. Jadi Yoga pindah ke Jakarta. Terus ketemu sama Mama Aisyah di panti asuhan yang baru. Yoga diangkat anak sama Mama Aisyah. Benar, dia ternyata dari panti asuhan luar kota, dekat desa Sari Umbi. Itu kan tempat dulu aku titipin anaknya Syasha. Heh, orang tua kandung kamu di mana? Yoga nggak tahu Bu. Masa sih nggak tahu? Emangnya nggak ada petunjuk dari panti kamu? Keluarga kamu siapa, orang tua kamu siapa, atau kakek kamu, nenek kamu, siapalah pokoknya keluarga kamu. Petunjuk yang Yoga punya cuman cincin Bu. Cincin itu juga udah hilang, tapi ada tulisannya SH. Cincin itu cincin dengan tulisan SH. Biar cincin ini Bu yang jadi penanda kalau anak ini saya titipkan di panti ini. Ya. Saya permisi dulu. Terima kasih ya Bu. Iya. Berarti benar, anak ini adalah anak Syasha. Aku harus singkirkan anak ini. Ya udah sana, main lagi kamu.
Mama ngapain sih? Aduh, kamu tuh ngagetin aja. Mama tuh lagi ngapain sih? Mama sebel sama anak ini. Gara-gara dia nih, Mama jadi kejedot kepalanya Mama. Udah lama biarin aja. Mah, kita tuh udah susah-susah harus ngurusin si Aisyah. Ngapain sih kita susah-susah ngurusin dia juga? Udahlah, tinggalin aja. Mah, ada yang pengen aku ngomongin sama Mama. Kita kamar yuk. Sasha nggak boleh tahu kalau Yoga kecil ini adalah anaknya. Tapi yang jelas sekarang aku harus beresin masalah Aisyah dan Pelangi dulu. Mah, malah bengong. Ayo. Yuk. Mah, aku tuh nggak habis pikir deh sama Mama Indah. Masa Aisyah disuruh tinggal di sini? Kalau misalkan Irfan gak dibebasin sampai besok, Aisyah akan nginep dong di rumah ini. Atau misalkan Irfan sama sekali gak dibebasin, terus Aisyah akan selamanya ada di rumah ini. Gitu. Aduh, aku gak sudi, Mah. Sayang, kamu tenang aja ya. Karena Mama yakin sekali kalau mertua kamu itu pasti punya rencana lain yang mungkin kita nggak tahu. Jadi sebaiknya kita sekarang cari tahu aja. Yuk, kita temuin tuh mertua kamu. Pelangi. Aduh, anak baik, cantik, hidungnya mancung kayak nenek. Ya, aduh, baik banget sih, pendiam ya. Kalau lihat Bu Indah seperti ini, rasanya dia nggak seperti Bu Indah yang jahat, tapi seperti seorang nenek yang menyayangi cucunya. Apa mungkin Bu Indah memang sudah berubah? Aisyah, lihat nih, Pelangi nangis, kayaknya lapar. Kamu bikinin makanan ya. Nanti saya yang suapin, ya? Oke, bikin. Maaf Bu sebelumnya. Kenapa, Aisyah? Dengan kejadian belakangan ini, saya jadi takut ninggalin Pelangi sendirian sama Ibu. Saya takut Pelangi diapa-apain sama Ibu. Aisyah, kamu gak percaya ya sama saya? Saya udah berubah. Ya, kalau memang kamu gak percaya gak apa-apa deh. Emang saya tuh jahat banget sama kamu. Tapi paling tidak kasihlah kesempatan saya berubah. Aisyah, Pelangi ini kan anaknya Yoga. Gak mungkin dong kalau saya ngejahatin Pelangi. Kamu percaya deh sama saya. Lagi pula, selama Pelangi di sini kan kamu juga ada di sini. Saya gak kemana-mana kok. Udah, gak usah banyak mikir. Kamu harus percaya sama saya. Kamu bikinin makanan ya buat Pelangi. Kesian nih nangis terus. Ibu Aisyah. Bu, emang Ibu nggak curiga sama Nyonya Indah? Yang tiba-tiba Nyonya Indah itu minta Ibu Aisyah dan Pelangi tinggal di sini. Bibi nggak boleh suuzon, ya. Lagi pula, saya nggak mau pikirin yang aneh-aneh dulu, Bi. Saya lagi pengen pikirin kondisinya Mas Irfan. Dan mungkin ada lebih baiknya kalau misalkan Pelangi ada di sini. Saya nggak tega sama Bu Indah. Mungkin Bu Indah lagi pengen punya cucu. Minah bukan seuzon, Bu Aisyah. Lagian Nyonya Indah sih dulu udah punya cucu dari Bu Aisyah, tapi disia-siain. Giliran sekarang Non Sasa nggak punya anak, malah minta Ibu Aisyah sama Pelangi suruh tinggal di sini. Aneh kan Nyonya Indah itu? Ya udahlah, Bi. Aku juga nggak mau pikirin itu lagi. Lagian sekarang kan Bu Indah lagi sakit. Kasihan juga, Bi. Kita doain aja ya. Semoga dia udah benar-benar berubah. Mudah-mudahan sih begitu. Ya udah, aku nganterin makanan dulu ya buat Pelangi. Baik, Bu.